Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajak para murid untuk makan bersama di dalam perjamuan malam terakhir. Bagi orang Yahudi, perjamuan malam terakhir itu perjamuan makan terutama itu hal yang menyenangkan ya dan mengembirakan, sebab biasanya yang dikenang itu adalah cerita-cerita ketika makan itu tentang bagaimana nenek moyang mereka diselamatkan Allah keluar dari Mesir pada penjajahan Fir'aun dulu, dan itu selalu dikenangkan sebagai satu cerita yang membuat mereka bangga, gembira karena Allah menyertai mereka. Tetapi hari ini Yesus dalam konteks sebelum dia pergi kepada dari para murid, Yesus memberikan suatu perintah baru untuk mengasihi. Tetapi di sini ada hal yang menarik yang akan saya tunjukkan kepada Anda tentang apa yang Yesus lakukan. Perintah barunya adalah perintah untuk saling mengasihi. Pertanyaannya, mengapa Yesus memberi perintah itu? Dan yang lebih menarik adalah di dalam pengantar bacaan ini tadi dikatakan, dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya. Apa maksudnya? Kenapa Yesus ketika tahu Yudas pergi dari ruang perjamuan, artinya apa? Ini untuk melaporkan kepada orang-orang Yahudi supaya Yesus segera ditangkap. Setelah pengkhianatan, Yesus baru ngomong pada murid-murid yang lain bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, aku memberi perintah baru kepadamu. Yesus dikhianati, tapi yang dibalas, yang diajarkan para murid adalah mengasihi. Ini kontradiktif, tetapi itulah hal baru yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus. Saudara-saudari, Yesus memberi perintah untuk mengasihi, dan barangkali kita bisa mengerti di dalam konteks itu Allah memberi pengajaran baru. Apa yang membuat baru bagi mereka? Dalam perjanjian lama, peraturan begitu ketat. Orang salah dihukum ketat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Hukum begitu adil sekali. Tetapi yang diajarkan Yesus tidak, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu kebaharuan yang dibawa oleh Yesus tentang bagaimana melihat hukum bukan untuk membebani seseorang, tetapi untuk membebaskan. Dan itu konteks baru yang dibawa Yesus. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang telah mengkhianati kita? Ini justru Yesus di dalam satu momen ketika dikhianati, tapi juga memberi pengajaran yang menampar balik para murid. Kenapa bisa Yesus dikhianati tapi masih mau mengasihi? Saudara-saudari, bagaimana itu bisa kita cerna di dalam hidup kita? Bagaimana kita akan memulai? Kita paling mengasihi pada orang-orang yang dekat dengan kita, yang masih keluarga barangkali, yang baik dengan kita, yang sepemikiran, sehobi mungkin. Kita sangat mudah berbuat baik pada mereka. Mau nggak mau kita itu pilih-pilih begitu, harus disadari.
Kalau ada yang tidak pilih-pilih, wah luar biasa. Tetapi harus diakui kita pilih-pilih. Bagaimana mungkin juga Yesus mau mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita atau orang yang menyakiti hati kita? Susah. Dari mana kita akan mulai mengamalkan ajaran kasih ini? Mulailah dari keluarga. Itu pertama ya. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak juga mengasihi orang tua mengasihi anak. Kita pernah punya kesalahan, setiap dari kita. Tetapi kasih kalau tidak ada pengampunan di dalamnya, ya itu omong kosong. Tidak akan terjadi kasih itu. Kalau seorang suami mungkin pernah salah, tapi tidak ada pengampunan, ya tidak terjadi kasih di situ. Istri pernah salah, suami tidak memberi pengampunan, tidak akan terjadi kasih itu. Kasih dan pengampunan satu paket yang membuat kita menjadi murid Kristus. Maka di dalam bacaan ini, saudara-saudari, Yesus sungguh indah menyampaikan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi identitas kekatolikan, identitas kita menjadi murid Kristus bukan hanya soal kita makan di warung bikin tanda salib, bukan itu. Semua orang bisa bikin. Tetapi identitasnya apa? Yesus katakan sendiri, kalau kamu saling mengasihi, itulah identitas pengikutku. Sejauh kita belum mengasihi, maka jangan coba-coba mengklaim diri saya pengikut Tuhan garis keras atau apapun. Yesus memberi standar itu. Kalau mau disebut pengikut Kristus, harus mengasihi. Dan itu dimulai dari keluarga pertama-tama. Baru kita boleh melayani pada tingkat yang lebih besar. Kita bisa ngomong, oh saya akan melayani banyak orang, entah menjadi apa, begitu. Harus mengalami kasih dulu di dalam keluarga. Selama itu belum, ya kita sebenarnya sedang ngomong kasih itu seperti ucapan-ucapan dalam doa, Tuhan kasihilah kami, ya itu hanya doa, tapi belum kita lakukan. Saudara-saudari, itulah kebaharuan yang dikehendaki Yesus bagi para muridnya. Dan kita berjuang di dalam mengasihi sesama tentu tidak mudah, tetapi Yesus menuntut bagaimana kita mengasihi sesama pakai hati Yesus. Kalau hati manusia kita, kasih kita itu pilih-pilih, jelas. Tapi bagaimana kita mau meniru hati kudus Yesus yang mau mengasihi siapapun di muka bumi ini. Dan itulah standar kita yang dituntut Tuhan, supaya kita memiliki identitas sebagai pengikut Kristus. Semoga pewartaan Sabda pagi ini mengingatkan kita dan juga membuat kita mengerti menjadi Katolik sejati, menjadi pengikut Yesus, tandanya adalah mengasihi sesama. Amin. Kita hening sejenak.